Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, hari ini kita masuk kepada bab yang keempat di dalam buku Brilian. Kita masuk kepada materi terbaru yaitu mengenai fungsi. Nah, dulu waktu di kelas SMP kita sudah pernah mempelajari tentang fungsi. Jadi sekarang ibu akan mengulang sedikit apa yang didefinisikan dengan fungsi. Jadi sebelum kita masuk kepada definisi fungsi, ada yang dikatakan dengan relasi. Jadi relasi ini pengertiannya adalah hubungan ya nak ya. Hubungan antara himpunan yang satu kepada himpunan yang lain. Itu dikatakan dengan relasi. Jadi fungsi itu termasuk ke dalam relasi. Tapi relasi yang seperti apa? Nah, itu nanti yang mau ibu jelaskan perbedaan antara fungsi dan relasi. Jadi kalau relasi itu hubungannya boleh lebih dari satu. Kita lihat dulu contohnya ya. Sebagai contoh, jika diketahui himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka relasi 2 kurangnya dari. Nah, itu tengok hubungannya menyatakan 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kita lihat. Dalam menyatakan sebuah relasi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan diagram panah seperti ini atau dengan menggunakan koordinat kartesius seperti ini. Atau salah satunya lagi dengan menggunakan pasangan berurutan. Nah, tadi anggota A diletakkan di sebelah kiri ya. Nah, di sebelah kiri siapa saja tadi anggota A? Yaitu 1, 2, 3, 4. Dan anggota B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ingat, kalau anggota A itu dikatakan sebagai daerah kawan ya. Atau daerah asal atau dikenal dengan domain. Sementara daerah B dikatakan dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, jadi kita lihat tadi hubungannya adalah 2 kurangnya dari. Maka 1 itu kurang dari 3. Karena kurang 2 ya maksudnya ya, hubungannya kurang 2. Jadi 1 dipetakan ke 3. Karena 3 itu kurang 2 ya dari 1. Kita balik ibu ya, 1 itu kurang 2 dari 3. Itu dia menyatakan hubungannya. Oke, kemudian 2 dipetakan ke 4. Kemudian 3 dipetakan ke 5. Kemudian 4 dipetakan ke 6. Nah, jadi dia menyatakan daerah asalnya itu 2 kurang dari ya. Jadi kurang 2 dia dari anggota kodominnya atau daerah kawannya. Oke, kemudian kalau dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan, nah, tinggal menyatakan yaitu sumbu X-nya menyatakan himpunan A-nya atau daerah asal. Kemudian sumbu Y-nya menyatakan itu daerah kawannya atau kodominnya. Kemudian tinggal dipasangkan aja. 1 dipasangkan ke 3. Maka titik koordinatnya di sini. 1, kemudian hubungkan ke 3, maka ini titiknya 1,3, kemudian 2,4, kemudian 3,5, kemudian 4,6. Nah, itu cara membuat dalam bentuk koordinat kartesius. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk pasangan berurutan, nah, tinggal diurutkan saja tadi. Maka himpunan R sama dengan R ini menyatakan daerah pemetaannya ya, 1,3, 2,4, 3,5, 4,6. Kemudian juga bisa dinyatakan dengan rumus. Berarti Fx sama dengan X tambah 2. Jadi X di sini menyatakan anggota himpunan asalnya. Berarti kalau F1 maka 1 tambah 2, maka daerah hasilnya adalah 3. Nah, kalau dia tadi lagi daerah asalnya 2, X-nya 2, maka 2 tambah 2, maka daerah hasilnya adalah 4. Maka dapat dinyatakan dengan menyatakan dengan rumus. Maka 1,3 lagi 2,4, 3,5, 5,6. Oke, itu dinyatakan dengan relasi ya.
Nah, kemudian bagaimana yang dikatakan dengan fungsi? Nah, ini yang mau kita pelajari. Nah, kalau definisi fungsi itu adalah suatu relasi. Dia relasi ya, Nak ya. Dari bagian dari relasi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika mereka memiliki hubungan anggota himpunan A hanya tepat dipasangkan hanya satu kali saja ke anggota himpunan B. Nah, itu yang dikatakan dengan fungsi. Lihat, berarti himpunan A hanya boleh tepat satu saja dipetakan ke anggota himpunan B. Nah, jadi kalau seandainya nanti ada anggota A yang dipetakan 2 kali atau dia bercabang, nah, kalau dia digambarkan diagram panahnya bercabang garisnya, maka itu bukan fungsi. Karena dia dipetakan lebih dari satu, itu bukan fungsi. Maka fungsi itu cukup dia hanya dipasangkan sekali saja anggota himpunan A-nya ya. Oke, sudah kita lihat dulu contoh. Nah, perhatikan ini contohnya untuk membedakan antara relasi dan fungsi ya. Jadi mana yang merupakan fungsi dan yang mana yang bukan merupakan fungsi. Lihat, perhatikan penjelasan Ibu tadi. Nah, ini ada gambar A. Gambar A itu anggota asalnya dibuat kodenya K. Nah, kemudian anggota kodominnya atau daerah kawannya dibuat L. Nah, maka perhatikan. K daerah asalnya adalah 3, 4, 5, 6. Daerah kawannya atau kodominnya adalah 3, 6, 7, 8. Kemudian pemetaannya adalah 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 7, kemudian 5 dipetakan ke 8. Nah, kemudian ada anggota anggota K ya, maksud anggota K-nya atau daerah asalnya yang tidak dipetakan, yaitu 7. Ini tidak dipetakan. Berarti untuk gambar A ini bukan fungsi karena ada salah satu anggota K-nya atau daerah asalnya yang tidak dipetakan. Maka ini bukan fungsi. Jadi ingat definisi fungsi tadi ya, bahwasannya setiap anggota A itu wajib hanya satu kali dipetakan ke anggota himpunan B-nya atau daerah kawannya, dan tidak boleh juga ada anggota A-nya atau daerah asalnya yang tidak dipetakan. Nah, itu yang dikatakan dengan fungsi. Berarti gambar A ini bukan fungsi. Kemudian perhatikan gambar B. Nah, gambar B daerah asalnya pakai kode C, daerah kawannya atau kodominnya pakai simbol D ya. Nah, lihat anggota C-nya adalah ABC, anggota D-nya adalah 5, 7, 9. Perhatikan pemetaannya, A dipetakan ke 5. Kemudian B dipetakan ke 5 dan juga dipetakan ke 7. Kemudian C dipetakan ke 9. Nah, maka apakah gambar B ini termasuk fungsi atau bukan? Nah, gambar B ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota C-nya atau daerah asalnya, yaitu si B ini, itu dipetakan lebih dari satu. Yaitu dia dipetakan 2 kali ya. Ke 5 dan juga dipetakan ke 7. Maka inilah sebabnya untuk gambar B ini bukan fungsi. Paham? Nah, kemudian perhatikan gambar C. Nah, gambar C di sini anggota domainnya atau daerah asalnya adalah KLM. Daerah kawannya atau kodominnya adalah 79. Nah, perhatikan pemetaannya. K dipetakan ke 7, L dipetakan ke 9, M dipetakan ke 9. Nah, apakah anggota C ini termasuk fungsi atau bukan? Iya, gambar C ini adalah termasuk fungsi. Loh, Bu, kenapa fungsi? Iya, karena semua anggota himpunan asalnya atau domainnya atau anggota S-nya ini, yaitu KLM-nya, itu semua tepat dipasangkan hanya sekali saja ke anggota himpunan kodominnya, yaitu K7, L ke 9, M ke 9. Nah, kalian mungkin bertanya, loh Bu, itu 9-nya 2 kali Bu mengarah ke dia. Nah, 9 ini adalah daerah kodomin atau daerah kawan. Nah, jadi kalau daerah kawannya dipetakan lebih dari satu atau dipasangkan lebih dari satu, itu tidak masalah. Nah, yang tidak boleh itu kalau daerah asalnya atau domainnya yang dipetakan lebih dari satu. Nah, itu diingat ya.
Nah, jadi yang dikatakan dengan fungsi adalah semua anggota himpunan domain atau daerah asalnya itu wajib dipetakan hanya sekali saja ke anggota kodominnya atau daerah kawannya, dan tidak boleh tidak ada yang dipetakan. Itu dia pengertian fungsi. Nah, tetapi kalau daerah kodominnya atau daerah kawannya itu boleh diarahkan kepadanya lebih dari satu. Itu tidak masalah, itu dapat diabaikan ya. Nah, jadi kalau untuk kodominnya itu diabaikan kalau dia mengarah ke dia atau dipetakan ke arahnya itu lebih dari satu. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu. Nanti akan Ibu kasih tugas untuk menentukan mana yang menyatakan fungsi, mana yang bukan menyatakan fungsi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.